Sekarang kita bakal ini nih ada beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin dari teman-teman yang udah komen. Aku bacain ya satu-satu. Siap. Oke, ini dari Diana_Putri 18. Susah loh mulai musik zaman sekarang mengingat penjualan album secara fisik udah anjlok. Terus gimana sih pendapat dari Kak Rifan mengenai hal tersebut? Adaptasi di era digitalisasi seperti ini, we have to make good of technology. Sekarang sudah banyak banget wadah seperti streaming digital platform, Spotify, iTunes, Apple Music, bahkan YouTube, yang dimana it could generate income for us. Jadi menurut saya, I think seiring berjalannya waktu dan berevolusinya industri musik itu, kita harus tetap bisa menyesuaikan. Kita harus tetap berpikir dan supaya tidak ketinggalan zaman. Dan ketika kita bilang fisik itu anjlok, ya tentu gitu. Cuman sekarang justru saya melihat bahwa sekarang fisik juga sudah mulai naik lagi. Orang sudah mulai memproduksi fisik lagi sebagai bentuk kayak apresiasi terhadap musik mereka gitu. Tapi tentu kita tidak boleh pungkiri bahwa digital age ini banyak musisi yang sangat terbantu oleh platform digital. Pastinya mereka punya porsi masing-masing dan mereka saling melengkapi untuk membuat ekosistem industri musik yang sangat baik ini sih. Oke. Terus yang kedua dari Indah Adni, kan tadi ngomongin tesis nih ya, ngomongin kuliahnya Rifan di awal. Indah nanya nih, bedanya kuliah S2 dan S1 bagi Kak Rifan apa? Dan tantangannya apa sih yang beda? Kalau S2 menurut saya lebih banyak critical thinking ya. Jadi kita lebih dibebaskan untuk berpikir di luar, outside of the box gitu loh. Ketika mungkin di S1 kita masih didikte dan masih diberikan guidelines, di S2 ini kita lebih diberikan kebebasan untuk berpikir luas gitu dan menganalisis dari sudut pandang yang sebenarnya lebih banyak lagi dari S1. Jadi tentu critical thinking dan bagaimana kita tetap bisa kreatif dalam critical thinking itu yang menurut saya sangat berkesan dalam S2 ini. Saya sangat banyak banget belajar tentang critical thinking di S2 dan bagaimana saya bisa melihat suatu objek itu dari banyak sudut pandang dan pada akhirnya bisa menganalisis dengan analisis saya sendiri. Sip. Oke, terus dari not_ursun, Kak Rifan udah berkarir di musik, ada pemikiran buat karir di film juga nggak? Why not? Why not? Oke, ditunggu. Dalam catatan, I have to make the soundtrack juga. Oke. Kayaknya itu jauh lebih menarik daripada main film sih. Karena kapasitas saya mungkin saat ini bikin musiknya gitu. Tidak akan untuk kemungkinan bahwa if one day I end up playing a movie, ya okay, so be it. Oke. One day mungkin ya Rifan bakal ngisi soundtrack suatu film or something like that. Amin. Amin. Terus dari Nisa So, bocoran single selanjutnya nih pakai tema apa? Tetap mental health, tapi dalam aspek yang Tetap mental health. Oke. Tapi dengan aspek yang berbeda. Spoilernya? Itu aja spoilernya. Oke. Kita kayaknya harus nunggu sampai tahun depan ini ya buat dengerin lagunya dan nungguin album terbaru ya. Insya Allah tahun depan. Insya Allah. Oke. Semoga dilancarkan ya. Ini teman-teman kayaknya juga udah nggak sabar nih nungguin albumnya. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari chat Instagram. Ini tentang role modelnya Kak Rifan soal songwriting itu siapa sih? Terus apalagi lagunya Rifan kan ini ngangkat isu tertentu gitu, mental health dalam hal ini. Terus artinya kan deep banget. Mungkin ada sosok yang menginspirasi Rifan di sini. Kalau sosok songwriting mungkin Justin Vernon dari Bon Iver ya. Karena I really look up to him as a musician, as a songwriter, dan sebagai sosok figur dalam industri musik. I think dia menjadi semacam kiblat saya untuk bermusik. I just wanna be like him. Tapi I know that I'm not gonna be like him. Tapi I wanna follow his footsteps. I wanna learn to make music like him. Bon Iver ya, karena maksudnya emang karena suka lagunya juga kan, dan maksudnya karya-karyanya gitu in general. Yes, and most importantly, bagaimana dia bisa menuangkan semua yang ada dalam dirinya di suatu karya musik. Dan I think a genuine and honest music goes a long way nowadays.